Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita menuju kepada kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan iman dan Islam. Ini adalah salah satu kenikmatan yang harus kita syukuri, kenikmatan yang senantiasa kita jaga, kenikmatan yang jangan sampai hilang dari diri kita. Karena ini adalah salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman, dan kenikmatan inilah yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai wasilah untuk kita mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, yaitu masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini senantiasa ada pada diri kita jaga dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang istiqomah, bersabar, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masuk pada surat Al-Imran. Setelah sekian lama ya, mungkin hampir 4 tahunan ya, kita mengkaji surat Al-Baqarah, surat terpanjang yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 286 ayat, surat terpanjang di dalam surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikan, bisa mengkhatamkan kajian tafsir dari mulai surat Al-Fatihah, surat yang pertama di dalam Al-Quran, kemudian surat Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua di dalam Al-Quran, dan surat Al-Imran adalah surat yang ketiga di dalam Al-Quran. Dan surat Al-Imran ini juga salah satu surat yang ayatnya banyak dan terpanjang setelah Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah, surat Al-Imran ini ada 200 ayat. Ya, selisih 86 ayat. Jadi lebih panjang surat Al-Baqarah.
Surat Al-Imran ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi surat Al-Imran ini dinamakan surat Madaniyah. Ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah kemudian dikumpulkan pada surat-surat yang disebut oleh para mufassir atau para ulama dengan surat Makkiyah. Begitu juga ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Maka disebut dengan surat Madaniyah. Dan hari ini kita masuk pada surat Al-Imran. Al-Imran. Maka kita harus mengetahui kenapa surat ini disebut dengan surat Ali Imran, ya. Maka Al Imran itu adalah alu atau keluarga Imran. Siapa itu Imran? Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, di dalam surat ini, dan sampai dinamakan surat Al Imran? Apakah begitu istimewanya, ya, sehingga keluarga Imran ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahkan dinamakan dengan surat Al-Imran. Jadi sedikit kita mengenal dengan surat Al-Imran ini, karena di dalam surat Al-Imran ini nanti akan kita baca atau kita pelajari kisah-kisah dari keluarga Al-Imran. Jadi keluarga Al-Imran itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an karena memiliki keistimewaan, ya. Keluarga Al-Imran ini memiliki keistimewaan di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Al-Imran ini memiliki seorang istri, ya. Karena Al-Imran itu artinya keluarga Imran, berarti terdiri dari Imran sebagai suami atau bapak, kemudian istrinya yaitu bernama Hana. Istrinya Al-Imran ini, istrinya Imran ini bernama Hana. Nah, Imran dengan istrinya ini memiliki seorang anak. Istrinya Imran itu memiliki nazar. Kalau nanti anak yang saya lahirkan ini laki-laki, maka akan saya persembahkan, akan saya berikan kepada Baitul Maqdis. Nah, jadi jarang-jarang nggih ibu nggih terus melahirkan seorang anak terus punya nazar, menene anakku lahir wis tak dele masjid dikruwo wae. Wonten napa mboten? Wis pokoke ket cilik sampai gede didele masjid dikruwo. Gedene pokoke nang masjid. Ya. Nah, kalau di Baitul Maqdis ini istrinya Imran ini memiliki nazar. Kalau anaknya laki-laki, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan Imran dan istrinya seorang anak perempuan. Nah, seorang anak perempuan. Namanya sinten? Maryam. Ya, Maryam binti Imran. Meskipun perempuan, tetapi karena sudah nazar, istrinya dan Imran memberikan sepenuhnya anaknya ini kepada Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, ya, sehingga Maryam ini terkenal
seorang wanita yang solehah, ahlul ibadah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Maryam ini adalah perempuan ahlul jannah. Artinya kalau seorang ibu, seorang wanita ya ingin mencari sebuah tauladan, mencari contoh yang baik ya, bagaimana karakter seorang perempuan atau wanita yang solihah, maka kita bisa mengambil contoh dari Maryam. Ya kalau orang Jawa biasanya manggilnya Siti Maryam. Ya, Khadijah dipanggil Siti Khadijah, Aisyah dipanggil Siti Aisyah. Ya, dikasih Siti semua. Nah, Siti itu sebetulnya dari bahasa Arab, yaitu Sayyidi, ya Sayyid atau tuan ya. Jadi bahasa sini itu nyonya gitu ya. Nah, jadi tapi karena orang Jawa ya jadi Siti ya. Mestinya sin ya dal Sayyidi. Jadi Siti ya itu. Jadi Siti semua yang dipanggil orang-orang yang mulia itu pasti ada Sitinya ya. Siti Khadijah, Siti Hawa, Siti Maryam ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Siti Maryam ini atau Maryam binti Imran ini diberikan oleh keluarganya ya, ke Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa dan beribadah dari kecil sampai dewasa. Nah, nanti kita akan membaca atau nanti sampai pada kisah Imran, istrinya, dan Maryam. Nah, siapa Maryam ini? Maryam ini adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Maka jenengan sampun kenal nggih Imran niki siapa? Berarti Imran ini apanya Nabi Isa? Kakeknya, nggih. Datuk kakeknya. Ya. Maka di dalam surat Al-Imran ini nanti akan dikisahkan ya, akan diceritakan tentang bagaimana profil keluarga Imran ini. Insyaallah ada banyak pelajaran yang kita ambil nanti dari Imran ini. Karena keluarga ini memiliki sebuah konsep pendidikan atau mengelola, menjadikan keluarganya ini senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini ingin mengambil gambaran keluarga Ahlul Jannah, maka ambillah atau contohlah dari keluarga Imran. Nah, Imran ini dari keturunan yang memiliki nasab sampai kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua putra, Ishak dan Ismail. Adapun dari Ishak ini adalah keturunan sampai memiliki Nabi Yakub, dan dari Nabi Yakub inilah keturunan Bani Israel. Nah, Israel itu artinya yang mulia, dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jadi Bani Israel ini sebetulnya adalah kaumnya ya, yang diturunkan di dalamnya itu para nabi dan rasul. Sampailah keturunan bahwa Imran ini keturunan dari Bani Israel, dan dia adalah keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud punya putra namanya Nabi Sulaiman. Jadi para nabi semua, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf, ada Nabi Musa,
ada Nabi Harun, ya, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Yahya, Zakaria, dan yang terakhir dari keturunan Bani Israel ini Nabi Isa alaihissalam. Sudah mandek di Nabi Isa alaihissalam. Kemudian diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi, tapi tidak dari kalangan Bani Israel, dari keturunan bangsa Arab, yaitu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini adalah khotamul anbiya, penutup para nabi. Nah, maka nabi yang terakhir ini adalah nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah penutup para nabi. Dan nanti ya di ayat pertama ini nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu, kemudian diberikan kitab, ya, yaitu yang kita kaji pada malam hari ini. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah dengan mukjizat sampai hari kiamat nanti, yaitu dengan Al-Quran. Masya Allah ya. Nah inilah kenapa surat ini dinamakan surat Al-Imran. Jadi kita memahami bahwa surat Al-Imran ini sangat istimewa karena ada nama Imran dan keluarganya yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maknanya keluarga Imran ini adalah keluarga yang istimewa. Bapaknya soleh, ibunya ya solihah, anaknya juga soleh. Semuanya dengan konsep pendidikan yang soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masuk pada surat Al-Imran yang pertama. Insya Allah kita masuk pada surat yang pertama, surat Al-Imran ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah susunan dari huruf hijaiyah, ya. Kita tidak membacanya dengan alamun atau alimun, ya. Tapi kita membacanya dengan alif lam mim. Ada yang tahu maknanya? Di dalam ilmu tafsir, alif lam mim, ya, dulu sudah pernah kita kaji sebelumnya, bahwa yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala
tidak memberi tahukan kepada kita maknanya, dan hanya ada susunan huruf alif lam mim. Juga di dalam surat-surat yang lain ada susunan kaf ha ya ain shad. Ada juga hanya satu huruf qaf. Ada juga satu huruf nun. Ada juga alif lam ra. Ada juga ya sin. Ini yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebagian mufassir ya, dijelaskan kenapa ada huruf-huruf yang kita tidak mengetahui maknanya, tetapi yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ayat-ayat yang lain ini bisa kita mengetahui maknanya yang sebenarnya seperti apa. Adapun seperti alif lam mim qaf ya, yasin nun dan lain sebagainya kita tidak tahu maknanya. Maka para mufassir menjelaskan bahwa orang-orang Arab mereka ini memiliki lughah, memiliki bahasa Arab ya, yang mereka mengetahui makna dari apa yang mereka katakan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah itu juga sudah kita kaji pada waktu yang lalu. Mereka ini membanding-bandingkan Al-Qur'an, membanding-bandingkan kalimat per kalimat di dalam Al-Qur'an ini ya. Dan mereka kebanyakan adalah ahli syair ya, ahli syair, ahli bahasa lah ya. Tetapi dengan adanya Al-Qur'an kok ada cuman alif lam mim, ini maknanya apa? Mereka mencari, nggak ada maknanya ya. Karena itu adalah huruf hijaiyah, alif ba ta tim ya sampai ya ya. Itu ya kalau alif ya alif, karena itu hanya huruf ya, harful hijaiyah. Nah, tidak bisa memahaminya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menantang fa'tu bi suratim mim misli. Maka kalau kalian itu paham, kalau kalian itu pandai, kalau kalian memahami ya, lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada kalamullah Al-Qur'an ini, maka datangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah salah satu kalamullah yang tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian setelah alif lam mim di dalam surat ini disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini dulu pernah kita kaji di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi ya. Di dalam ayat kursi. Jadi di dalam surat Al-Imran ini yang akan kita kaji ada tiga poin utama yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang tauhid ya. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana kita mengimani, setelah mengimani Allah, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah kita beriman kepada Al-Quran. Maka barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, di dalam ayat ini disebutkan mereka adalah orang-orang kafir yang akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Maka di dalam ayat ini kita memahami, yang pertama disebutkan Allahu. Siapa Allah? Allah mengenalkan dirinya. Siapa Allah? Kalau kita ingin mengenal Allah,
ingin mengetahui siapa Allah, maka tidak ada sumber yang lain yang memberitahukan siapa Allah Subhanahu wa taala kecuali dari Al-Qur'an. Karena ada orang-orang yang tidak percaya dengan Allah. Allah itu siapa? Allah itu enggak ada. Allah itu nama biasa, enggak ada artinya, enggak ada maknanya, ya. Allah, ya. Maka ada yang nyebut dirinya Allah. Nah. Karena memang tidak tahu mereka itu hakikatnya siapa Allah. Maka kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari sumbernya, yaitu dari kalamullah, dari perkataan Allah langsung. Dari mana? Dari Al-Qur'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya Allahu. Siapa Allah? La ilaha illa huwa. La ilaha illa hu. Nah, hu. Ada yang zikirnya itu cuma hu. Ada yang hu. Bahkan ada yang mengatakan ya. Nah, setiap nafas kita ini adalah Allah. Nah, itu ya pelajaran yang lain itu ya. Kita memahami di sini Allahu la ilaha illahu. Allah itu adalah la ilaha. Siapa Allah? Allah itu adalah la ilaha, tidak ada ilah kecuali Dia. Nah, makna ilah ini apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi secara hak, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Artinya kalau ilah itu adalah tidak ada Tuhan. Tuhan di sini berkaitan dengan makna ibadah. Maka kalau ibadah itu dia sudah masuk pada ranah antara perintah dan larangan, antara tunduk dan taat. Nah, maka kalau sudah masuk kepada ilah, kepada ketuhanan ini, ya, kepada ibadah, sehingga Allahu la ilaha illahu, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang kita taati perintahnya kecuali Allah. Tidak ada yang kita mintai pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rizki, tidak ada yang kita sandarkan dalam kehidupan ini kecuali Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia adalah Allah yang tidak ada ilah kecuali Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya Huwal Hayyul Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu apa maknanya? Yang kekal, yang selalu hidup, ya, yang senantiasa hidup, ya. Kalau di dalam ayat kursi apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ya. Tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. Maka Allah itu kekal, abadi, abadan. Maka kalau ada orang yang menyembah selain Allah, ada orang yang dikatakan dia sebagai Tuhan, ya, tetapi dia ini mati, maka dia tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal itu bukan Tuhan. Tapi ada. Maka di dalam ayat ini nanti ini menyinggung, ya, menyinggung adanya orang-orang yang berpegang teguh, ya. Terutama di surat Al-Imran ini nanti membahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan ini adalah kebenaran yang harus kita sampaikan, karena ini adalah kalamullah. Hanya Allah yang hayyun, hanya Allah yang kekal, yang maha hidup. Kalau ada orang yang berharap kepada makhluk, kepada orang yang misalnya disembah kemudian dia mati, ya, kemudian dia mati, itu sudah
itu bukan Tuhan. Ya. Tapi ada yang mengakui bahwa bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ya. Kalau keyakinan kita Nabi Isa alaihissalam sampai hari ini masih hidup karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit dan nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam turun kembali dan kemudian diwafatkan. Maka Nabi Isa ini ya dihidupkan oleh Allah dan diwafatkan oleh Allah, berarti Nabi Isa ini tidak kekal. Maka yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini ya, keyakinan seorang muslim, keyakinan kita diangkat. Tapi keyakinan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, Nabi Isa itu Nabi Isa itu matinya disalib. Berarti Nabi Isa itu mati, kemudian disalib. Berarti Nabi Isa tidak kekal. Maka sesuatu yang tidak kekal itu bukan Tuhan. Nah, ini kebenaran. Ini harus kita sampaikan. Karena Nabi Isa itu memang bukan Tuhan. Nabi Isa itu adalah manusia. Maka yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di sini menegaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum yaitu mengatur seluruh urusan makhluk. Dari sebelum lahir ya, dari menjadi ya, sebelum ditiupkan ruh, itu Allah sudah mengatur ya. Sampai Allah tiupkan ruh ke dalam rahim itu, kemudian menjadi bayi ya, kemudian lahir ke dunia, kemudian meninggal dunia, kemudian di alam barzah, dari alam barzah kemudian nanti dibangkitkan di akhirat nanti juga dibangkitkan, kemudian dimasukkan sesuai dengan amal perbuatannya ke surga atau ke neraka. Ini Allah yang mengurus. Allah Subhanahu wa taala kekal dan Allah Subhanahu wa taala yang mengurus seluruh makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini sebagai Tuhan. Kalau ada orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri kemudian dianggap Tuhan, itu namanya apa? Satu kebodohan ya. Oleh karena itu kita kaji di dalam ayat ini, kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyebutkan dirinya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Penjelasan yang sangat panjang kemarin di surat Al-Baqarah ayat kursi ya. Monggo silakan diulangi lagi. Kemudian ayat berikutnya di dalam ayat ini disebutkan, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Kemudian nazzala 'alaika, telah diturunkan kepadamu di sini siapa? Yang menerima wahyu ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diturunkan kepadamu, nazzala 'alaikal kitaba, al-kitab. Maka yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini al-kitab, yaitu apa? Al-Qur'an. Allah tegaskan di dalam ayat ini, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi, yaitu kitab yang membawa kebenaran, musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang telah diturunkan kepada kepada mereka ya. Baina yadayhi wa anzala taurata wal injil, apa yang telah diturunkan kepada mereka dan dibenarkan juga oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an membenarkan yang benar di antara yang diturunkan kepada mereka. Apa itu? Anzala taurata wal injil, yaitu telah diturunkan kepada mereka adalah kitab Taurat dan Injil. Jadi Al-Qur'an tidak mendustakan. Al-Qur'an membenarkan
apa yang telah diturunkan terdahulu, ya, yaitu apa? Kitab Taurat dan kitab Injil. Kemudian disebutkan oleh Allah min qablu hudal linnas wa anzalal furqan, yaitu sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka sebelumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Taurat dan Injil. Hudal linnas, untuk sebagai petunjuk kepada manusia. Jadi kita tidak mengingkari ada Taurat, ada Injil dan ada Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Taurat kepada Nabi Musa, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran tidak mengingkari itu, bahkan musaddiqal lima baina yadayhi, yaitu membenarkan. Tentunya membenarkan sesuatu yang benar. Karena apa? Karena Al-Quran itu diturunkan Allah bil haq. Terus bagaimana posisinya, kedudukannya? Ini dulu, ya, menjadi petunjuk bagi manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat, menurunkan Injil, ya, kepada kaumnya, khusus kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Itu dulu kitab-kitab itu membawa kebenaran. Tapi bagaimana sekarang? Karena di sini disebutkan min qablu, yaitu sebelumnya. Maka sekarang kitab yang mengandung kebenaran dan diturunkan Allah bil haq, yang dengan membawa kebenaran, itu adalah Al-Quran. Maka kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebenaran itu melalui Al-Quran. Sehingga wajib bagi kita itu percaya, mengimani dan mengamalkan Al-Quran. Maka bagaimana kedudukan Taurat dan Injil sekarang ini? Kedudukan Taurat dan Injil sekarang ini sudah banyak dirubah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba. Celakalah orang-orang yang mengubah kitab, mengubah, ya, tulisan-tulisan dari kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat dan Injil. Jadi hari ini Taurat dan Injil itu sudah tidak asli lagi, sudah tidak asli, ya. Nah, ini menurut Al-Quran seperti itu. Sehingga Al-Quran inilah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kebenaran itu. Maka dengan turunnya Al-Quran ini secara tidak langsung menasakh, ya, menasakh atau menghapuskan dari kitab-kitab yang terdahulu, tetapi juga tidak mengingkari adanya kebenaran yang ada di dalam Taurat dan Injil. Wa anzalal furqan. Jadi di dalam ayat ini wa anzalal furqan ay wa huwal fariqu bainal huda wad dhalal, yaitu adalah membedakan antara petunjuk dan kesesatan, wal haqqu wal batil, antara kebenaran dan kebatilan, wal ghayyi war rasyad, antara kesesatan dan petunjuk, bima yadhkurullahu ta'ala minal hujaji wal bayanat wad dalail al wadihat. Nah, jadi dulu hudal linnas ay fi zamanihima, jadi Taurat dan Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zamannya. Tetapi Al-Qur'an ini datang sebagai apa? Al-Furqan, sebagai apa? Pembeda. Pembeda antara apa? Antara hak dan batil, antara huda dan dhalal, antara petunjuk dan kesesatan. Maka Al-Quran ini sebagai pembeda.
Sehingga para ulama juga mengatakan Al-Furqan itu adalah nama lain dari Al-Quran. Nah, sehingga kalau kita ingin membedakan antara hak dan batil, antara kesesatan dan kebenaran, kita kembalinya kepada Al-Quran. Jangan sampai kita mengukur ukuran kebenaran itu dari kacamata selain daripada Al-Quran. Hari ini banyak orang-orang yang mengukur ukuran kebenaran itu memakai logika, memakai cara pandang bukan dari sumber yang benar, yaitu dari Allah dan Rasulnya, bukan dari Al-Quran, tapi dari sumber yang lain. Sehingga ukuran kebenaran atau ukuran sesatnya, ukuran benar dan sesatnya itu adalah menurut manusia. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, ya, antara petunjuk dan kesesatan, ini kita akan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, ya, adalah Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebenaran ini, yaitu berupa Al-Quran. Wa qaulu ta'ala innal ladzina kafaru bi ayatillah. Nah, ternyata di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah lahum adzabun syadid. Ya. Orang-orang yang menentang kemudian ingkar, kemudian dia justru memilih jalan kebatilan, lahum adzabun syadid, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, ai yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka hari ini kita dapatkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang itu yang tidak percaya kepada Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu katanya adalah dari perkataan setan, ya. Ada yang mengatakan Al-Quran itu hanya perkataan Muhammad saja, ya. Nggak ada. Al-Quran itu datangnya dari Allah, nggak ada, ya. Apalagi diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, mereka tidak percaya, ya. Bahkan mereka pun berusaha untuk merubah Al-Quran. Tetapi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran ini dan kami juga yang menjaganya. Jadi kalaupun ada orang-orang yang ingin merubah Al-Quran, ya, ada banyak usaha dari orang-orang kafir ini untuk merubah isi daripada Al-Quran, tapi tidak bisa. Karena Allah menjaganya, terutama dengan orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran dengan hafalan Al-Qurannya, ya. Makanya Ahlul Quran ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka lah yang menjaga Al-Quran dan mereka itu juga menjadi mukjizat. Mereka adalah menjadi mukjizat Allah Subhanahu wa taala karena mukjizat yang ada sampai hari ini dan sampai kiamat adalah Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tidak ada yang mampu untuk merubah Al-Quran, siapapun, ya, sampai hari kiamat. Karena ini dijaga oleh Allah langsung, ya. Tidak ada yang mampu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam ayat yang terakhir, ayat yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, kemudian tidak percaya kepada Al-Quran. Maka kalau sudah orang itu tidak mempercayai Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak percaya Al-Quran, maka mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah. Apa konsekuensinya? Kalau mereka sudah menentang Allah, Rasulnya, dan tidak mau menjalankan Al-Quran di dalam kehidupannya, lahum adzabun syadid, yaitu mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wallahu azizun ay maniul
janabin azim sultan. Allah itu maha perkasa. Sehingga kalau ada orang yang dia itu menentang Allah, ada orang yang tidak percaya kepada Allah, ada orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah, tidak mau mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mau melaksanakan syariat Islam, ya. Allah itu maha perkasa, memiliki apa? Memiliki kekuasaan. Kalau Allah mau mereka langsung diazab di dunia ini, Allah akan azab di dunia ini. Allah berkehendak di dunia ini dia diazab, Allah akan langsung mengazabnya. Dan di akhirat mereka jelas tetap akan mendapatkan siksa. Lahum adzabun syadid, karena mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, ay mimman kadzdzaba bi ayati wa khalafa rusulihil karam wa anbiya'il azam. Allah Subhanahu wa taala dia maha membalas. Ya, artinya apa? Apa yang mereka lakukan, mereka menentang Allah, menentang Rasulnya, kemudian tidak mau menerima Al-Quran sebagai kitabullah, maka mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Ya, sebagai balasan. Kenapa dia di dunia ini tidak mengenal Allah? Maka yang paling penting pendidikan yang kita berikan kepada anak ini adalah tentang apa? Tentang masalah tauhid. Ya. Dulu juga pernah kita kaji ya di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam, beliau sebelum meninggal, idh hadaral Yaqubal maut, kemudian mereka ya anak-anaknya Nabi Yakub dikumpulkan. Apa yang Nabi Yakub khawatirkan? Nabi Yakub hanya mengkhawatirkan satu, ma ta'buduna min ba'di. Ya, setelah kumpul semua, Nabi Yakub dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Yakub cuma tanya, nanti kalau bapak meninggal, apa yang kamu sembah? Apa yang kamu ibadahi? Ya. Artinya apa? Kekhawatiran Nabi Yakub alaihissalam adalah tentang masalah akidah, tentang masalah seberapa jauh, seberapa banyak kalian beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang menyelamatkan kita adalah tauhid ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mati kemudian dia tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Dia di dalam hidupnya beribadah hanya kepada Allah, menjaga kemurnian ibadah hanya kepada Allah. Dakhalal jannah. Rasulullah mengatakan dia masuk surga. Tapi sebaliknya barang siapa yang meninggal dunia dan dia mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Maka masalah ibadah ini sangat penting Bapak Ibu, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala ini adalah menjadi satu kewajiban, ma'rifatullah, ya. Ma'rifatullah, ilmu yang paling pertama dan yang paling utama, dan untuk bisa menjawab kita pertanyaan di alam barzah adalah tentang mengenal Allah. Jangan sampai nanti kalau kita sudah meninggal ditanya man rabbuka. Pertanyaan wajib. Pertanyaan pertama yang ditanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Kalau kita tidak kenal Allah, bisa jadi siapa Tuhanmu?
Selamat napa mboten niku? Nggih. Wassalam, Pak. Napa maneh? Yang pertama, man rabbuka. Pertanyaan utama ini. Kalau kita di dunia tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah, kemudian tidak memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, menabiyuka. Siapa? Nabimu. Kalau kita tidak mengenal Rasulullah, maka ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul ini menjadi kewajiban. Maka kita juga harus memilihkan pendidikan untuk anak-anak kita atau keluarga kita dengan pendidikan yang benar, seperti pendidikan yang dilakukan oleh keluarga Imron. Ya, insya Allah nanti kita akan masuk pada kisah atau Allah memberikan gambaran keluarga Imron itu seperti apa, yang dijadikan toladan dengan oleh keluarga kita. Maka pertanyaan ini penting ya, ma'rifatur Rasul. Kalau kita tidak mengenal Rasul, mana bisa kita nanti menjawab? Bisa jadi nanti kalau kita ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Selamat to mboten niku. Ya. Karena dia tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal nabinya, tidak mengenal tauladannya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang penting adalah madinuka, apa agamamu, sehingga kita kembali kepada Al-Quran. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah pelajaran yang sangat penting yang hari ini harus kita jaga ya. Kalau kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar, mengenal Allah, mengenal Rasul, kemudian kita juga mengkaji Al-Quran seperti hari ini yang kita kaji adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah berpegang teguh kepada agama Allah, kemudian mengikuti Rasulullah dan kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita berpegang teguh kepada Allah, Rasulnya dan kitab ya Allah dan Al-Quran, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insya Allah kita akan mengkaji pada ayat berikutnya ya, masih terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita pada hari ini yang poin paling penting adalah kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, kemudian Al-Quran, dan nanti insya Allah ayat-ayat ya yang kita kaji ada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat-ayat yang memang dia menjadi satu ketetapan yang bisa kita pahami ya secara terang, jelas ya. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang sifatnya kita tidak bisa mengetahui secara langsung ya. Nah, termasuk alif lam mim itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat ya. Dan insya Allah ya pada pertemuan yang akan datang kita akan memahami tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.